Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para pemirsa, murid dan santri, sugeng rahayu semuanya. Pada video ini guru memberi judul Kitab Tripitaloka, ya. Brokoan Santri Loka judulnya. Agar jeda waktunya dengan pemahaman tentang kehidupan atau tentang kelahirannya seorang manusia di dunia, biar tidak lama dengan jedanya, dengan kaset yang diajarkan guru. Melalui video ini guru memberi cara biar hasilnya kepada putra-putri kita atau cucu-cucu kita atau generasi yang di Pancasila khususnya di Jawa betul-betul jadi manusia pribumi yang handal, yang sesuai konsep dengan karakter budaya dan unsur-unsur yang ada di Pulau Jawa, khususnya pribumi juga pribumi Pancasila, ya, para murid dan santri. Para murid dan santri, pada video ini diberi judul kan brokoan. Brokoan adalah suatu bentuk syukur manusia dengan mengucapkannya terima kasih kepada alam atau asal-usul manusia itu. Leluhur dari Jawa nyebutnya namanya brokoan, ya. Karena bahasa Jawa, bahasa leluhur kita ini sangat banyak, sehingga kadang kita pun tidak mengerti apa yang dimaksud brokoan. Brokoan itu perilakunya, jadi peristiwanya, ya. Jadi peristiwa, ya, jadi peristiwanya itu dikatakan brokoan, diterangkan dengan nilai keagamaan disebut mendapat berkah. Itu sebenarnya bias dari bahasa Jawa, ya, para pemirsa. Jadi objeknya itu disebut brokoan. Jadi diterangkan dengan bahasa menjadi barokahu atau mendapat berkah. Biar para pemirsa dan murid ini sangat paham tentang bahasa, ya. Sehingga guru memberi gambaran, memberi pemahaman ini agar bahasa atau intelektual yang ada yang diwariskan oleh leluhur biar tidak diambil orang lain. Itu intinya. Itu hak waris, ya, hak waris intelektual, jangan disepelekan itu. Jadi brokoan dirubah jadi barokahu, ya. Itu nanti diterangkan lebih lanjut. Para murid, para pemirsa dimanapun berada, langkah bentuk syukuran yang disebut brokoan ini sebenarnya tiga langkah, ya. Satu dari manusia ini mulai dari 7 bulan, ya. Orang Jawa nyebutnya namanya tingkepan, ya, para pemirsa ini. Karena ini rangkaian loh, ya, tidak bisa dipotong-potong. Guru sudah menerangkan di aplikasinya dari 7 bulan itu dilakukan harus yang tepat, karena itu nanti membuat program kepada manusia. Satu contoh guru menerangkan, kalau kita orang Pancasila, pribumi Pancasila, khususnya kita orang Jawa, 7 bulan itu ritual identik, ornamen, itu simbol-simbol wayang, gitu loh, ya. Itu nomor 1. Terserah dibunyikan, diucapkan boleh, atau dituangkan di ornamen seperti dicangkir, digambarkan wayang. Banyak cerita-cerita di situ, pele. Jadi sejak belum lahir itu sudah diproduk, maksudnya begitu, agar menjadi orang atau manusia itu berkarakter seperti kulturnya, dicetak sesuai kultur, sesuai leluhur dan moyangnya, biar tidak lepas. Lantas kalau ada budaya sudah salah kaprah, sampai kemarin di video lain guru menerangkan, udah tahu yang dimakan dari pribumi Pancasila, bumi Pancasila, apapun dari bumi Pancasila. Orang-orang tua kita pun juga dalam kebodohan karena mengikuti orang yang bodoh. Orang pribumi Pancasila diprogram ingin jadi orang Arab, dibacakan surat Yusuf, surat Maryam. Nah, mungkin kelahiran guru dulu tidak dibacakan begitu, ya, sehingga tidak jadi seperti kalian semua.
Itu nasihat guru. Lantas toh kalau sudah keterbiasaan dengan acara-acara semacam itu, guru menasihatkan. Kalau dalam acara terutama tingkep ya, tingkep kalau masih identik dengan agama, dengan kalimat-kalimat yang sudah beredar, pakailah acara itu sholawat aja ya, sholawat, banjari, bisa dikatakan terbang. Tapi jangan karena sholawat itu bukan identik dengan orang Arab ya. Sholawat itu pada ranah keilmuan sudah diterangkan guru bahwa Islam dari Jawa. Jadi kalimat sholawatan, sholawat apapun boleh ya. Karena itu menerangkan bentuk raga manusia. Pada intinya sholawat di situ. Tapi jangan dibentuk seperti Nabi Yusuf, Bunda Maryam. Itu nanti error produknya itu. Kalau udah error ya seperti kita semua ini. Dierorkan orang tua, nah juga jadi para pemimpin kita itu ya karena dulu orang tua kita juga error, terpengaruh hal-hal yang salah. Lantas setelah lahir sudah diajarkan di kaset yang lain yang diberi judul Bayi Santri Loka itu. Jangan diadani, itu nanti dosanya besar ya. Syahadat sudah cukup atau assalamualaikum waalaikumsalam. Bahagialah di dunia sampai meninggal kelak. Berhasillah kalian di dunia sampai kelak di akhirat. Itu kelahiran. Baru diajarkan di kaset yang lain, cara menanam ari-ari sudah diajarkan di kaset video yang lain. Lantas ini berkelanjutan. Setelah menanam ari-ari dengan cara yang sudah tepat yang diajarkan guru, baru bentuk syukur. Bentuk syukur guru melalui video ini menerangkan ya, bentuk syukur adalah suatu kewajiban pokok bagi kita yang merasa manusia ya. Karena bentuk syukur apapun itu bahwa menandakan bahwa kita ini bangsa manusia atau makhluk yang bermoral itu. Kalau toh ada suatu negara atau apapun ajaran alirannya, hal-hal seperti itu tidak ada kata syukur atau tidak mau bersyukur atau tidak bersyukur. Ya kembali lagi karena itu bukan ajaran untuk bangsa manusia ya. Karena disebut manusia itu karena bisa bersyukur. Ini rumusnya ya. Sehingga para pemirsa, para murid tidak mudah gegabah mengikuti yang berjanji surga, berjanji Tuhan, mendapat ampunan. Tidak, rumusnya di situ. Kodrat manusia itu ya, karena manusia itu, ya disebut manusia itu yang bisa bersyukur itu. Ya karena bangsa manusia terutama di Jawa, leluhur kita ini memang bangsa manusia. Manusia sendiri hakikatnya kan ya dewa itu. Maka selalu membuat ajaran, mengajarkan kepada generasinya, anak cucunya, satu contoh dengan kelahiran yang disebut brokoan itu. Berubahlah bahasa, diterangkan tentang bahasa menjadi mendapat berkah atau barokahu. Itu bentuk yang pertama harus dipahami bahwa acara itu, acara brokoan adalah ajaran bentuk syukur kepada alam. Nomor satu di situ, nomor tentang brokoan ya. Lantas syukur yang tepat bagaimana guru? Kalau dengan memahami dari 7 bulan sampai bayi lahir terus dengan menanam ari-ari. Ada satu pakem yang tidak boleh ditinggal ya, khususnya kita pribumi Pancasila dan lebih khusus kita orang Jawa. Ya. Bentuk syukur apapun dua yang tidak boleh ditinggal. Satu untuk bersedekah. Kita sering memakai bentuk hewan atau binatang ternak yang dipakai syukur. Nomor satu ayam lokal, itu yang harus dipahami ya. Ayam lokal sekarang bisa juga yang disebut ayam petarung atau ayam bangkok itu atau ayam apapun. Jangan memakai ayam kandang, artinya ayam horen atau ayam yang dikonsumsi itu. Itu rumusnya di situ. Itu nanti karakternya tidak bagus kalau diberi ayam potong itu. Itu nomor satu harus pakai itu. Pakai ayam jago sangat bagus. Pakai ayam babon juga sangat bagus. Yang penting lokal ya. Terus lokal biasanya ada silang dengan bangkok. Itu sangat bagus juga. Itu nomor satu bentuk syukur ritualnya itu alatnya atau hewan yang dipotong.
Terus dua yang tidak boleh ditinggal tentang kata yang disebut brokoan. Itu unsur bumi ya. Itu nanti ada sejarahnya, ada kronologisnya, ada ikatan dengan dewanya atau Tuhannya ya. Yang dimaksud orang-orang dulu leluhur kita itu namanya polo pendem ya. Polo pendem adalah sesuatu hasil pertanian terutama yang dihasilkan dari dalam tanah. Itu intinya di situ. Satu contoh ada puhung, ada kaspe, ada singkong, ada umbi-umbian yang lain. Itu banyak ya. Ada kentang, makanya ini ada sesuatu hal yang sangat bagus ya. Ada umbi-umbian, banyak sekali. Di situ ada sandi ya para pemirsa lucu nenek moyang leluhur kita. Mungkin manusia sekarang kita pun kadang tidak tahu. Kalau kita sudah menerangkan dengan umbi-umbian ya, hasil dari bumi. Karena ini ada sejarahnya. Tatkala umbi-umbian itu ada sandi namanya kentang ya para pemirsa. Kentang yang kita tahu sekarang kan kentang yang dikonsumsi itu. Sejarah mungkin sampai sekarang masih kita pun memberi namanya kadang salah. Assalamualaikum. Ada leluhur itu namanya kentang jembut. Coba. Itu maksudnya itu sejarah para murid, para santri. Barangkali para pemirsa ini masih tahu ya yang ada namanya. Coba. Kentang kok kentang jembut. Coba. Itu artinya apa para pemirsa? Jadi tanaman atau tumbuhan ini ada sejarahnya dengan rangkaian tubuh manusia dibuat, itu loh maksudnya. Jadi ada dewa jilma itu loh, menjadi tanaman itu, maka guru kan banyak tahu tentang kehidupan, sehingga guru sangat paham, sehingga mampu sedikit memberi ulasan ini. Coba, masih dengar tidak para pemirsa? Kentang jembut, nah itu. Itu kan rambut kelamin. Nah, artinya apa? Maka setiap tubuh manusia, para murid dan santri, kita ini terikat dengan unsur bumi, dengan para dewa yang ada di bumi. Nah, sejarahnya begitu. Ya kembali lagi. Kalian ditipu guru-gurumu semua lillahi ta'ala, semua karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ya konyol, salah, tidak bisa diterima. Itu hanya orang tidak ngerti atau orang bodoh bikin konsep yang salah kaprah sehingga membuat kerusakan itu ya. Tidak ya. Nah, disitulah maka disebut bahwa manusia ini tergadai. Nah, itu loh. Yang maksud tergadai, kita ini masih punya hutang, maksudnya begitu loh. Kita masih punya hutang dengan unsur bumi, kita punya hutang dengan dewa bumi. Lah dewa bumi itu mewujud sesuatu bentuk yang disebut ya seperti kentang itu. Umbi-umbian, ada talas, ada lompong, ada jengkerut. Boleh singkong apapun semua, nomor satu umbi-umbian. Nah, tatkala itu nanti sebagai bentuk syukur kita doakan, kita hajatkan nomor satu dengan danyang desa, tidak boleh ditinggal. Ya. Kirim fadilah itu, kirim sesaji. Terima kasih atas para dewa yang mewujud sari-sari bumi, mewujud sebagai hasil tanaman. Sehingga bentuk tubuh kita ini dipinjemin ya. Bahasanya kita ini dipinjemin ya, bukan kita yang punya, dipinjemin. Dipinjemin dari moyang ya. Dipinjemi moyang, itulah yang dimaksud tergadai itu. Masih ada ikatan. Dengan memakainya alat-alat seperti itu menandakan bahwa kita tahu bahwa kita ini dipinjemin atas murahnya para moyang itu. Tatkala itu kita lakukan sesuai apa yang aku ajarkan yang diwariskan para leluhur sehingga dimaknakan kita sudah tidak tergadai lagi. Karena kita tahu bahwa semua adalah rahmat dari para moyang itu yang disebut dewa di dalam bumi itu. Itu yang harus tidak boleh ditinggal ya dari ayam lokal dan polo pendem sejarahnya di situ. Itu kalau diulas isinya banyak. Itu menerangkan sejarah anatomi tubuh dewa-dewa yang membuat, yang menciptakan tubuh manusia. Ini kan juga pembelajaran tersendiri ya. Karena sudah ribuan tahun tidak tergali. Sehingga dengan pemahaman yang salah kaprah semua dikatakan atas nama Tuhan ya.
Karena keterbatasan intelektual yang membuat agama itu. Ya, jadi rusaklah yang di Jawa gara-gara yang salah itu. Para pemirsa, para murid, kalau sudah mengerti bahwa acara brokoan adalah dimaknakan mendapat berkah dari para moyang, ya, diberkahi tubuh ini jadi si jabang bayi, jadi bibit manusia yang akan meneruskan generasinya di dunia ini. Sehingga alatnya, ornamennya, doanya udah diajarkan guru di situ. Yang penting leluhur yang di kampung jangan ditinggal itu. Terus budaya kemarin-kemarin sempat mengembang, ada sesuatu pergantian budaya. Disebutlah namanya hakeko. Nah, ini juga dipahamkan lagi oleh guru di kaset yang lain sudah di-share. Lebih jelas didetailkan lagi melalui video ini. Diajarkan tentang bahasa dulu. Hakeko itu bukan bahasa Arab para murid, para santri, para pemirsa. Hakeko itu bahasa Islam atau bahasa Jawa kuno. Hakeko itu maknanya keka, mekekeh. Nah itu. Hakeko, hakeka, mekekeh dilambangkan di agama dari kota Mekah. Hakeko itu maksudnya kakaan. Kakaan itu dua paha orang tua ibu, itu yang disebut hakeko. Jadi artinya acara atau ritual hakeko itu menerangkan kelahiran si jabang bayi, itu loh maksudnya. Nah, disebutlah acara brokoan itu dimaknakan hakeko. Lantas dari kurang lebih puluhan, bisa mungkin hanya ratusan, belum sampai ribuan tahun, dirubahlah budaya yang asalnya brokoan, dirubah diganti kambing. Itu nanti karakternya beda ya para pemirsa, para murid. Maka dari video ini guru menerangkan juga menganalisa ya. Jadi diobservasi faktanya begitu. Coba kalau tidak percaya, lihatlah orang-orang atau putra-putra Anda nanti bandingkan. Cara yang diajarkan leluhur, yang sekarang diajarkan guru, kalau ada orang atau manusia lahir, diberi sedekah dengan ayam kampung atau ayam lokal atau ayam yang sudah ukulasi itu, dengan orang-orang yang disedekahkan dengan kambing. Bahasa Jawanya wedhus. Karakternya berubah loh para pemirsa, tidak sama ya, itu harus dipahami. Karakternya nanti bisa seperti karakter kambing atau wedhus itu. Nah itu sudah terjadi kan puluhan tahun di negara ini. Nah, kembali lagi, sebelum besar, sebelum dewasa, sebelum jadi bapak, sebelum jadi pemimpin, itu dihakekoi dengan wedhus. Nah karakter kambing kita tahu. Kalau buang kotoran itu dimanapun dia. Mau di depan rumah, mau di jalan. Ya karakternya sama sampai sekarang ini. Terjadinya peradaban di negara kita, di Indonesia, khususnya di atas Pulau Jawa ini. Ya mungkin barangkali Anda, para pemirsa, dulu disedekahi orang tuamu kambing atau wedhus. Ya karakter menjadi kayak gitu. Lah itu pun juga sama. Jadi ulama dan juga para pemimpin-pemimpin di sana. Lah terus gimana kalau udah win? Makanya error kan, Mbak ini udah bilang error semua. Ya alhamdulillah barangkali Mbak dulu enggak disembelihkan kambing sehingga Mbak enggak jadi seperti para pemirsa ini. Ini yang paling penting, jangan sampai ya nanti generasi kita perilakunya kayak kambing. Itu sangat buruk loh para pemirsa, sangat buruk. Sangat buruk. Karakternya tidak seperti ayam, beda. Karakter pribumi ya sebenarnya. Karakter pribumi ya di Pancasila khususnya Jawa. Karakternya tidak ada yang kambing sebenarnya. Kalau dipakai simbol sketsa alam. Karakternya itu ayam. Ya. Maka disebutlah petarung. Nenek moyang kita begitu. Ya gara-gara dirubah dari agama yang salah kaprah. Maka sekarang ya sebenarnya kita sebagai bangsa Jawa. Karakter kita generasinya petarung. Lah dirubah jadi kambing ya sekarang ya gitu mbak, sana wiritan, sana tahlilan, sana istighosah mbak. Ya dirubah sejak sebelum lahir kita ini. Lah sekarang kalau sudah begini gimana? Ya kita tidak tahu ya sudah.
Maka Mbak kan dibilang guru berbicara banyak tentang, udahlah, program-program error ini orang-orang yang sudah salah program, gagal produk ya. Sudahlah biarin nunggu waktu, tidak lama kan sudah terkikis alam, hilang dengan sendirinya. Sehingga kita sebagai generasi yang ke depan membuat produk manusia berkarakter Pancasila, berkarakter Jawa, kita akan merubah peradaban ini. Mulailah dengan hal-hal yang diajarkan guru ini. Coba analisa kalian para pemirsa semua. Coba kelakuanmu kalau tidak percaya. Ya kayak kambing itu. Beda, sama-sama mengeluarkan suaranya. Kalau suara ayam berkokok satu menandakan waktu. Makanya ada sampai itu kan candi 1000 candi. Itu simbolnya ayam. Jadi mempunyai berkarakter. Nah, coba kalau kambing itu. Sana buang kotoran, sana buang kotoran, mbak. Artinya jadi manusia itu yang berkarakter, suka ngomong, karakternya lemah, suka bikin kotoran, baunya sangat busuk. Maka leluhur dulu menyebutnya itu bukan kambing, wedus. Ruwet, gak tahu adus. Ya mungkin tubuhnya bisa tampan, bisa ganteng, tapi akhlak lakuannya ruwet. Itu ya. Kata Bapak Jokowi, ruwet. Ya ini coba, mungkin ya barangkali pemirsa ini yang lagi tertawa juga gitu. Ruwet ya itu. Ya pikiran Anda sudah diruwetkan oleh budaya-budaya kalian belum dewasa itu diruwetkan itu. Ya sampai sekarang ini. Jadi negara yang ruwet ya. Coba itu dulu sebelum lahir udah dipotongkan kan kambing itu. Ya ruwet coba. Bikin aturan, bikin undang-undang ruwet ya. Ya faktanya memang begitu. Mau enggak mau ya silakan kita terima. Sebagai generasi ke depan ya kita yang tahu ya sudahlah kita rubah. Itu poinnya para pemirsa, ada 2 pokok untuk ritual. Bentuk syukur kita ayam dan polo pendem. Jadi hasil bumi yang di dalam itu yang paling dominan ya. Lantas kalau alatnya sudah ada, hindari kambing itu yang penting. Acara bisa dibuat sesaji hanya sedikit sebagai di ruangan tertentu sebagai bentuk syukur, bisa memanggil sanak saudara sebagai simbol berkah, itu juga sangat bagus. Kembali lagi doanya tolong ya. Doanya tolong, jangan dibacakan ayat-ayat sesuatu yang tidak tepat. Kalau mau bikin acara sama ya, kalau kita masih senang dengan budaya agama kita, pakai itu hadrah, pakai banjari, sholawatan itu. Jangan baca-baca yang identik dengan karakter orang Arab ya. Kalau sudah nama itu udah karakter ya. Kalau hanya budaya tidak, itu poinnya. Semoga ke depan kita pun bisa menciptakan generasi kita lebih baik, betul-betul yang menjadi makhluk yang berkepribadian Pancasila, manusia yang berdiri sendiri di atas buminya. Jadi tidak seperti tahun-tahun sekarang rusak ruwet ya. Ya itu kembali lagi udah belum lahir sudah dierorkan orang tua, baru lahir sudah dierorkan ya sekarang negara yang makmur begini ya ruwet itu ya. Ya salah semua, bukan kita aja, salah semua. Orang tua kita pun juga salah. Ya mulailah kita benahi mulai abad-abad tahun-tahun ini, para pemirsa, para murid. Di Ulas Guru kalau tentang kambing ya. Kambing itu sebenarnya kalau mau diulas guru, jadi dari acara barokahan itu ya brokoan dirubah jadi itu sebenarnya kalau guru mau share itu akal-akalan para pendakwah dulu ya. Karena ya namanya pendakwah ya rata-rata identik itu kan istrinya banyak. Pada masa lampau lah mungkin 80-100 tahun ke belakang itu kan ekonomi sulit ya. Sehingga banyaklah di situ akal-akalan ya. Asalnya kambing satu karena anaknya gini, terus ada lagi kambing 2. Itu sebenarnya bukan untuk bayinya ya, bukan untuk hajat. Itu untuk panitianya. Sebenarnya itu rumusnya begini loh. Kalau ada acara seperti itu yang mendoakan, itu yang menyuruh gitu loh. Kalau yang dipotong itu kambing itu 2, artinya pendakwa, penceramah, pendongak, ya mas ini pendongak. Itu dapatnya banyak, karena di rumah ini loh istrinya lebih dari 1. Jadi dibuatlah statement,
Kalau lagi itu kambingnya 2. Ini akal-akalan ya para pemirsa. Kalau tidak percaya, coba dianalisa lah. Secara rasional. Yang disedekahkan itu bayinya 1 ya. Masa diberi nyawa 2 itu kan ya. Cobalah cerdas dulu lah. Semoga hal tipu-tipu seperti ini dengan adanya video guru ini terkikis lah. Coba para pemirsa yang suka gitu itu udahlah tinggalkan sesuatu hal yang rugi semua ya. Ruginya rugi semua. Penipu pun juga berdosa, yang ditipu pun tidak ada hasilnya. Negara rusak para pemirsa. Udah nasihat guru terutama tentang bayi dan kelahirannya biar kelanjutan mulai tingkep 7 bulanan, terus mulai lahir disyahadatkan atau diganti bahasa yang assalamualaikum waalaikumsalam, ditanamkan hari-harinya dengan tepat dan sopan dan sakral, baru acara di situ dipakai acara seperti itu. Semoga video ini sangat membantu, semoga kehidupan bangsa negara Republik Indonesia dan lebih khusus bumi Pancasila dan Jawa betul-betul ke depan kita punya generasi betul-betul yang valid, betul-betul karakter yang mempunyai kepribadian Pancasila. Semoga video ini manfaat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.